Alhamdulillah jamaah Masjid Ahmad Dahlan rahimakumullah. Allah masih memberikan karunia yang besar kepada kita berupa kesempatan, dan kesempatan itu dibarengi dengan kesehatan, serta kemudian keduanya bisa kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Itu sesuatu yang luar biasa, karena kemudian Rasul sudah mengingatkan bahwa ada dua nikmat yang seringkali orang kemudian melupakannya. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Baru kemudian ingat bahwa dua nikmat itu berharga ketika hilang. Ketika kita nggak sadar, kita di awal-awal kita mungkin merindukan Ramadan gitu. Kita nggak menyadari kita sudah kehilangan 20 hari, hampir 20 hari. Seringkali kemudian dilupakan. Juga kesehatan. Orang baru teringat sehat, baru ingat mahalnya sehat itu ketika sakit. Ya. 3 hari yang lalu, saya mungkin baru seseorang yang merasakan bagaimana nikmatnya tidak sakit perut itu. Sehat itu nikmatnya luar biasa. Karena dengan sakit perut itu kemudian apa-apa nggak enak. Sholat tidak khusyuk. Makan tidak ada yang enak, di mulut itu kecut semua. Duduk juga tidak tenang. Berbaring tidur pun tidak nyak. Jadi makanya kita syukuri dua nikmat yang masih kita miliki. As-sihhah wal faragh, itu dengan sebaik bersyukur. Bersyukur pertama tentu dengan lisan kita, dengan memperbanyak kita mengembalikan apapun kebaikan yang ada pada diri kita kepada Allah. Dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita sudah mengatakan Alhamdulillah, berarti yang di diri kita itu tidak ada lagi hamdu, tidak ada lagi pujian. Segala puji untuk Allah. Berarti yang tersisa untuk kita nggak layak dipuji. Apapun kelebihan yang kita miliki itu bukan punya kita. Hanya yang dilekatkan oleh Allah kepada kita. Kita itu kan hanya kotoran yang dibungkus daging. Coba kalau yang di dalam kita itu yang dilihatkan. Mungkin orang akan jijik melihat kita. Ditutupi oleh Allah. Nikmat yang luar biasa. Semua kebaikan kita itu dari Allah SWT. Setelah kemudian kita mengembalikannya, maka kita manfaatkan semuanya itu. Bersyukur yang utama itu kan memanfaatkan nikmat untuk kebaikan dan kebenaran. Karena ada yang baik tapi nggak benar. Gitu. Memberi itu baik, tapi memberi dengan uang curian nggak benar kan caranya, nggak baik juga, menjadi tidak baik. Jadi baik dan benar. Beribadah, sholat itu baik, tapi sholat zuhur 5 rakaat itu nggak benar. Jadi harus baik dan benar. Kita harus menggunakan apapun yang diberikan Allah kepada kita dengan baik dan benar. Makan itu baik, tapi kebanyakan makan tidak baik, tidak benar bagi tubuh kita. Maka Allah menganjurkan makan kita tuh makan itu kan harus baik dan halal dan thayyib. Baik bagi diri kita dan juga baik bermanfaat bagi diri kita. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, kita masih diberi nikmat untuk menikmati bulan puasa sampai hari yang ke-19. Kita sudah masuk hari ke-20. Tadi maghrib insyaallah. Karena hari di bulan Hijriah itu kan dimulai dari terbenam matahari. Kita sudah masuk ke malam ke-20. Dan Rasul sudah mengingatkan kepada kita bahwa pada 10 hari terakhir, sebentar, kita masih malam, kita baru 19:20 ya, 20. Dan Rasul mengingatkan 10 hari terakhir itu kita diminta untuk lebih bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan itu untuk memperbanyak amalan kita, amalan baik yang bisa kita kerjakan. Memanfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Apapun kebaikan yang bisa kita kerjakan.
Dan karena yang utama Ramadan itu dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah. Dan rumah Allah itu ada rumah-rumah Allah di masjid. Maka salah satu perintah Rasulullah itu adalah kita memperbanyak interaksi dengan masjid. Dengan beriktikaf. Dan juga karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Maka di 10 hari terakhir itu kita diperintahkan juga untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kita baca, kita fahami, kita usahakan untuk kita amalkan yang kita fahami itu sekuat tenaga kita. Dan kemudian kita usahakan untuk menjaganya dengan cara mengajarkan kepada yang bisa diajari, yang mau belajar kepada kita. Syukur kemudian menghafalnya. Karena Allah menyatakan bahwa di dalam menjaga Al-Quran itu memerlukan keterlibatan makhluknya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, Allah dengan keterlibatan malaikat Jibril, karena digunakan kata nahnu, yang menurunkan Al-Quran, nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami, artinya Allah, tidak cuma Allah yang berbutuh menjaga itu, tapi juga tidak hanya Allah yang berperan di dalam penjagaan itu, tetapi juga makhluk lain siapa? Ya yang diberikan Al-Quran, kita semua. Al-Quran itu kan diturunkan untuk kita semua. Maka marilah kemudian kita isi 10 hari Ramadan dengan memperbanyak interaksi kita dengan masjid dan interaksi kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah mungkin di masjid ini kan sudah rutin. Setiap Ramadan dilaksanakan itikaf bareng. Kita ramaikan. Kalau tidak bisa sepenuh hari, ya kapan kita longgar, tidak usah mikir, pulang, mikir aja ke masjid, pulang ke masjid. Diam di masjid. Walaupun mungkin di sini hanya diam dan kemudian tidur misalnya. Istirahat di rumah, ditinggal dulu lah. Walaupun mungkin di kasur empuk, karpet masjid itu juga empuk. Nah, setidaknya lebih istimewa dibanding di masjid di mana saya sering berjamaah di Al-Huda, karena filosofinya berbeda. Kalau di Al-Huda itu filosofinya marmernya mahal. Kenapa harus ditutup dengan karpet yang lebih murah kan gitu. Ya itu goyan saja. Jadi marilah kemudian Ramadan yang tinggal mungkin tersisa, kalau dihitung dari sekarang mungkin tinggal 10 hari. Mari kita manfaatkan betul Asrul Awakhir ini dengan mensyukurinya. Mensyukurinya adalah dengan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Alhamdulillah kemudian masjid ini jamaahnya tidak ikut tagline Muhammadiyah itu, Islam berkemajuan. Di tempat-tempat lain itu kan kemudian jamaahnya maju, semakin maju. Jadi bukan Islam berkemajuan, tapi jamaah berkemajuan. Jamaah semakin banyak makin maju karena sama-sama makin maju. Nah, alhamdulillah masjid ini masih 4 lebih ditambah dengan ibu-ibu. Saya lihat ada beberapa masjid yang awalnya penuh, tapi tinggal 3, bahkan tinggal 2 soft. Tapi sebenarnya itu bukan masjid Muhammadiyah gitu. Tapi mengamalkan tagline-nya Muhammadiyah. Jadi jamaah berkemajuan ini. Jamaah semakin maju. Mari kita pertahankan yang seperti ini dengan cara yang memulai dari diri kita dan diajak tetangga-tetangga kita, keluarga kita untuk memakmurkan masjid terutama di 10 hari terakhir. Insya Allah takmir kan sudah siap untuk itu ya. Fasilitas masjid ini kan luar biasa. Mari kita betul-betul manfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan mensyukurinya dengan memanfaatkannya, dengan memperbanyak interaksi dengan masjid, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Semoga kemudian Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena Allah memerintahkan kita puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan muttaqin itu diberi keistimewaan yang luar biasa. Paling tidak kemudian ada 9 keistimewaan yang barangkali mungkin akan saya sampaikan di tempat lain, di kesempatan lain. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sholat witir.